Yang terhormat kepada Ibu Kusna Alfianti selaku dosen pengantar analisis real 1. Pada hari ini kelompok B2 akan melanjutkan presentasi sebelumnya, dimulai dari example 3.5.11 yang akan dijelaskan oleh Fadnin. Pada Fadnin, persilahkan. Terima kasih, Vira. Sebelumnya suara saya kedengaran nggak? Kedengaran, Fadnin. Oke. Saya akan menjelaskan example 3.5.11. Next. Diketahui persamaan X pangkat 3 min 7X plus 2 sama dengan 0 mempunyai solusi di antara 0 dan 1. Carilah aproksimasi solusi tersebut. Next. Pertama, kita tulis dulu premisnya. Teman-teman ada yang tahu nggak nih premisnya apa? Diketahui persamaan X pangkat 3 min 7X tambah 2 sama dengan 0 mempunyai solusi antara 0 dan 1. Baik, terima kasih Rama. Ya benar, premisnya adalah diketahui persamaan X pangkat 3 min 7X plus 2 sama dengan 0 mempunyai solusi di antara 0 dan 1. Selanjutnya, apa yang akan kita cari? Ada yang tahu nggak nih teman-teman? Akan dicari aproksimasi solusinya. Ya, terima kasih Laras. Benar. Yang akan dicari adalah aproksimasi solusinya. Next. Selanjutnya pembuktiannya. Pertama, tulis ulang persamaan menjadi X sama dengan X pangkat 3 plus 2 per 7. Ditetapkan X1 adalah nilai sembarang antara 0 dan 1. Kemudian definisikan barisan Xn dengan Xn plus 1 adalah sama dengan 1 per 7 dikali Xn pangkat 3 plus 2 untuk setiap N anggota dari bilangan asli. Next. Nah, selanjutnya akan dibuktikan Xn adalah nilai di antara 0 dan 1 untuk setiap N anggota dari bilangan asli dengan menggunakan prinsip induksi matematika. Misalkan Pn-nya adalah Xn lebih dari 0 dan kurang dari 1, A untuk P1 diperoleh X1 lebih dari 0 dan kurang dari 1, maka P1-nya ini benar. Next. Untuk setiap K anggota dari bilangan asli, asumsikan bahwa PK benar, maka akan ditunjukkan PK plus 1 juga benar. PK-nya adalah XK lebih dari 0 dan kurang dari 1 benar. Kita mempunyai Xn plus 1 sama dengan 1 per 7 dikali Xn pangkat 3 plus 2, maka kita dapati XK plus 1-nya sama dengan 1 per 7 dikali XK pangkat 3 tambah 2. SK plus 1 sama dengan XK pangkat 3 ditambah 2 per 7. Sehingga kita peroleh XK pangkat 3 plus 2 per 7 lebih dari 0 dan kurang dari 1. Maka diperolehlah XK plus 1 lebih dari 0 dan kurang dari 1. Nah, berdasarkan poin A dan B tadi, maka sesuai prinsip induksi matematika, PN-nya adalah Xn lebih dari 0 dan kurang dari 1. Ini adalah benar untuk setiap N anggota dari bilangan asli. Next. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa barisan Xn ini adalah barisan yang kontraktif. Mutlak dari Xn plus 2 dikurang Xn plus 1 sama dengan mutlak dari 1 per 7 dikali Xn plus 1 pangkat 3 tambah 2 dikurang 1 per 7 dikali Xn pangkat 3 plus 2 sama dengan 1 per 7 dikali mutlak Xn plus 1 pangkat 3 dikurang Xn pangkat 3. Sama dengan 1 per 7 dikali mutlak dari Xn plus 1 pangkat 2 ditambah Xn plus 1 kali Xn ditambah Xn pangkat 2 dikali mutlak dari Xn plus 1 dikurang Xn yang akan bernilai kurang dari sama dengan 3 per 7 dikali Xn plus 1 min Xn. Ini tiganya didapat dari, kan tadi sudah diketahui bahwa Xn itu berada di antara 0 dan 1. Makanya diperkirakan ini ketika Xn plus 1 kuadrat ditambah Xn plus 1 dikali Xn dan ditambah Xn pangkat 2, ini diperkirakan nilainya nggak akan lebih dari 3. Next. Karena terdapat konstanta C besar sama dengan 3 per 7, dan C besar berada di antara lebih dari 0 dan kurang dari 1 yang memenuhi mutlak dari Xn plus 2 dikurang Xn min 1 sama dengan 3 per 7 dikali mutlak Xn min Xn min 1 sesuai definisi 357. Next. Oleh karena itu, barisan Xn adalah barisan kontraktif sehingga konvergen.
Ini sesuai dengan teorema 3, 5, 8 yang bilang barisan kontraktif maka juga konvergen. Dan karenanya terdapat R sedemikian sehingga limit barisan Xn sama dengan R, maka diperolehlah R sama dengan limit barisan Xn ke 1 sama dengan Xn pangkat 3 tambah 2 per 7 sama dengan R pangkat 3 tambah 2 per 7. Next. Sehingga R pangkat 3 min 7R tambah 2 sama dengan 0. Jadi R adalah solusi dari persamaan. Kita dapat memperkirakan R dengan memilih X1. Dan R adalah solusi dari persamaan yang mana? Coba mundur dulu. Solusi dari persamaan limit Xn plus 1. Dari ini, limit Xn pangkat 3 plus 2 per 7. Untuk contoh. Bukan. Kan soal-soalnya apa? Kenapa, Ibu? Soal awalnya tadi apa? Aproksimasi, solusi. Oh, solusi dari persamaan X pangkat 3 min 7X plus 2 sama dengan 0. Oke. Oke, lanjut. Nah, kita dapat memperkirakan R-nya dengan memilih X1 dan menghitung X2, X3, dan seterusnya. Untuk contoh, misalkan kita ambil X1-nya sama dengan 0,5, maka kita juga bisa memperoleh X2-nya sama dengan 0,303,571, 429, X3-nya sekian, X4-nya sekian, X5-nya sekian, dan seterusnya. Ini diambil 9 angka setelah koma. Next. Untuk memperkirakan akurasi, perhatikan bahwa mutlak dari X2-1 kurang dari 0,2. Ini tadi yang X1-nya kan 0,5, X2-nya itu 0,33 sekian. Nah, itu kalau dikurangin nggak akan lebih dari 0,2. Jadi setelah N langkah tadi berdasarkan koroleri 3.5.10.1, benar bahwa mutlak dari X bintang dikurang Xn akan bernilai kurang dari sama dengan 3 pangkat N kurang 1 dikali 7 pangkat N-2 dikali 20. Jadi, ketika N sama dengan 6, benar bahwa mutlak dari X bintang dikurang X6 akan bernilai kurang dari sama dengan 3 pangkat 5 dikali 7 pangkat 4 dikali 20. Sama dengan 243 dibagi 48.020 akan bernilai kurang dari 0,0051. Next, sebenarnya perkiraan akan jauh lebih baik dari ini. Makanya karena mutlak dari X6 dikurang X5 bernilai kurang dari 0,000005 berdasarkan koroleri 3.5.10.2 bahwa mutlak dari X bintang dikurang 6 akan bernilai kurang dari sama dengan 3/4 dikali X mutlak dari X6 dikurang X5 akan bernilai kurang dari 0,000004. Oleh karena itu, 5 tempat desimal pertama dari X6 adalah benar. Next. Selanjutnya akan dibahas soal latihan. Yang pertama ini adalah soal latihan nomor 13 yang diambil dari latihan 35 buku Bartel. Sebelumnya akan dibacakan dulu soalnya. Misalkan X1-nya sama dengan 2 dan Xn plus 1 sama dengan 2 ditambah 1 per Xn untuk N lebih dari sama dengan 1. Tunjukkan bahwa barisan Xn adalah barisan kontraktif. Dan apa limitnya? Next. Nah, untuk mengerjakan ini, pertama-tama kita tulis dulu premisnya. Teman-teman ada yang tahu kan nih premisnya apa? Misalkan barisan X sama dengan barisan Xn didefinisikan dengan X1 sama dengan 2 dan Xn plus 1 sama dengan 2 plus 1 per Xn untuk N lebih besar sama dengan 1. Iya benar, terima kasih Anissa. Benar ya, premisnya adalah misalkan barisan X besar sama dengan barisan Xn didefinisikan dengan X1 sama dengan 2 dan Xn plus 1 sama dengan 2 ditambah 1 per Xn untuk N lebih dari sama dengan 1. Nah, selanjutnya, apa nih yang akan kita tunjukkan? Apa ya? Teman-teman ada yang tahu nggak nih?
Barisan XN adalah barisan kontraktif dan dicari berapa nilai dari limit barisan XN. Ya, terima kasih Anissa, benar. Akan ditunjukkannya adalah barisan XN kontraktif dan berapa nilai limitnya. Next. Nah, pembuktiannya pertama akan ditunjukkan bahwa barisan XN terbatas. Perhatikan barisan XN. X1-nya kan tadi diketahui ya sama dengan X1-nya sama dengan 2. Kita cari X2-nya dapat 2,5, X3-nya 2,4, X4-nya 2,4. Dan seterusnya. Maka diperoleh dari atas ini diperoleh dugaan bahwa XN-nya bernilai lebih dari sama dengan 2. Next. Nah, sekarang akan dibuktikan XN ini bernilai XN lebih dari sama dengan 2 untuk setiap n elemen dari bilangan asli dengan menggunakan prinsip induksi matematika. Next. Misalkan Pn-nya adalah Xn lebih dari sama dengan 2. A. Untuk P1 diperoleh X1-nya sama dengan 2, maka benar bahwa X1-nya lebih dari sama dengan 2, sehingga P1-nya benar. Next. Nah, untuk setiap K anggota dari bilangan asli, asumsikan PK-nya benar, maka akan ditunjukkan bahwa PK plus 1-nya juga benar. PK-nya adalah XK lebih dari sama dengan 2, itu benar. Kita mempunyai XK plus 1 sama dengan 2 ditambah 1 per XK. X. Karena XK lebih dari sama dengan 2, maka 1 per XK lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 2. Sehingga XK plus 1-nya sama dengan 2 per 2 ditambah 1 per XK akan bernilai lebih dari sama dengan 2 tambah 0 dan sama dengan 2. Maka diperoleh XK plus 1-nya lebih dari sama dengan 2. Next. Berdasarkan A dan B tadi, maka sesuai prinsip induksi matematika, Pn-nya adalah Xn lebih dari sama dengan 2 adalah benar untuk setiap n anggota dari bilangan asli. Jadi terbukti bahwa barisan Xn ini terbatas. Next. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa barisan Xn ini adalah barisan yang kontraktif. Berdasarkan definisi 3.5.7, mutlak dari Xn plus 2 dikurang Xn min 1 sama dengan mutlak 2 tambah 1 per Xn plus 1 dikurang 2 ditambah 1 per Xn. Sama dengan 1 mutlak dari 1 per Xn plus 1 dikurang 1 per Xn. Sama dengan mutlak dari Xn min 1 per Xn plus 1 dikali Xn. Nah, ini akan bernilai kurang dari sama dengan Xn min 1 per 2 kali 2. Ini dapat 2 kali 2 karena kan tadi udah diketahui Xn itu akan bernilai lebih dari sama dengan 2. Jadi, di sini diperkirakan nilainya nggak akan lebih dari sama dengan ini. Selanjutnya sama dengan Xn min 1, sama dengan mutlak dari Xn min 1 per 4. Sama dengan mutlak dari 1 per 4 dikali Xn dikurang Xn min 1. Sama dengan mutlak dari 1 per 4 dikali mutlak Xn min 1 sama dengan 1 per 4 dikali mutlak dari Xn min 1. Next. Sehingga mutlak dari Xn plus 2 dikurang Xn min 1 sama dengan 1 per 4 dikali Xn min 1. Karena terdapat C besar sama dengan 1 per 4, dan C-nya lebih dari 0 dan kurang dari 1 yang memenuhi mutlak dari Xn plus 2 dikurang Xn min 1 sama dengan 1 per 4 dikali mutlak Xn min 1 sesuai dengan definisi 3.5.7. Jadi terbukti bahwa barisan Xn ini adalah barisan yang kontraktif. Next. Nah, sekarang akan dicari berapa nilai limitnya. Next. Berdasarkan teorema 3.5.8, barisan Xn merupakan barisan kontraktif, maka barisan Xn konvergen. Misal barisan Xn konvergen X, maka berdasarkan definisi 3.1.8, barisan Xn plus 1 adalah ekor 1 dari barisan Xn. Dan berdasarkan teorema 3.1.9, diperoleh limit barisan Xn sama dengan limit barisan Xn plus 1. Akibatnya, limit barisan Xn plus 1 sama dengan limit barisan 2 plus 1 per Xn. Ini akan menjadi X sama dengan limit 2 tambah 1 per Xn. Next. Berdasarkan teorema 3.2.3, bagian A poin 1, maka didapat X sama dengan limit 2 ditambah limit 1 per Xn. Ini akan menjadi X sama dengan 2 tambah limit 1 per Xn. Berdasarkan teorema... Itu limit duanya dikurung seharusnya ya, karena dipandang sebagai barisan. Oh iya, baik Bu, nanti nih Pak. Baris pertama X sama dengan limit 2, itu duanya dikurung, karena dianggap sebagai barisan konstan. Baik Bu.
Selanjutnya, berdasarkan teorema 3.2.3 bagian B, maka didapat X sama dengan 2 ditambah 1 per X. Ini akan menjadi X sama dengan 2X plus 1 per X, dan akan menjadi X pangkat 2 min 2X, X pangkat 2 sama dengan 2X plus 1, akan menjadi X kuadrat dikurang 2 pangkat X dikurang 1 sama dengan 0. Dari persamaan tadi, diperolehlah X1-nya sama dengan 1 plus akar 2 atau X2. X2 sama dengan 1 min akar 2. Karena Xn lebih dari sama dengan 2 untuk setiap N anggota dari bilangan asli, maka untuk X2 sama dengan 1 min akar 2 bukan merupakan limitnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa limit barisan Xn sama dengan 1 plus akar 2. Selanjutnya akan dijelaskan latihan soal berikutnya oleh saudari Fairuz. Kepadanya dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Fatnin. Selanjutnya ada latihan soal dari buku Bartel, soal nomor 7. Let Xn be a Cauchy sequence such that Xn is an integer for every n element n. Show that Xn is ultimately constant. Kira-kira ada yang tahu nggak nih premisnya apa nih, teman-teman? Ada yang tahu? Misalkan barisan Xn adalah barisan Cauchy sedemikian sehingga Xn adalah bilangan bulat untuk setiap n elemen n. Ya, betul banget. Jadi misalkan, premis itu misalkan barisan Xn adalah barisan Cauchy sedemikian sehingga Xn adalah bilangan bulat untuk setiap n elemen bilangan asli. Terus apa nih yang akan kita buktikan? Barisan Xn pada akhirnya konstan. Ya, betul banget. Jadi yang akan kita buktikan adalah barisan Xn pada akhirnya konstan. Next. Jadi diketahui barisan Xn itu adalah barisan Cauchy dan Xn elemen bilangan bulat untuk setiap n elemen bilangan asli. Berdasarkan definisi 351, untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat H elemen bilangan asli sedemikian sehingga untuk setiap n, m lebih besar sama dengan H. Berlaku mutlak Xn min Xm kurang dari epsilon. Next. Lalu kita pilih epsilon sama dengan 1. Maka mutlak Xn min Xm kurang dari 1. Kita ketahui bahwa tadi Xn itu kan elemen bilangan bulat. Terus perbedaan antara dua bilangan bulat adalah setidaknya 1. Dan kita ketahui pula barisan Xn elemen bilangan asli. Next. Sedemikian sehingga Xn sama dengan Xm untuk setiap n, m elemen bilangan asli. Jadi barisan Xn pada akhirnya konstan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Vira. Balik lagi ke halaman yang tadi. Saya koreksi ya, kamu tadi bacanya Xn elemen bilangan bulat. Terus ada terus n elemen bilangan asli. Kalau kamu ada elemennya, kamu bacanya himpunan bilangan bulat. Tapi kalau enggak mau disingkat ya udah dibilang aja Xn bilangan bulat dan n bilangan asli kayak gitu. Kemudian pilih epsilon sama dengan 1, maka nilai mutlak Xn dikurang Xm kecil dari 1 itu untuk apa? Apakah untuk semua M dan N? Menurut definisi 351, M dan N yang bagaimana yang memenuhi bahwa nilai mutlak Xn dikurang Xm itu kecil dari 1? Kan diketahui Xn adalah barisan Cauchy.
Terus karena dia barisan Cauchy, maka menurut definisi barisan Cauchy artinya adalah untuk setiap epsilon besar dari 0, ada H epsilon elemen N, sedemikian sehingga untuk setiap N dan M lebih besar sama dengan H berlaku nilai mutlak Xn dikurang Sm itu kecil dari epsilon. Nah, kalau epsilonnya kamu pilih 1, maka menurut definisi 351 apa? Untuk setiap epsilon lebih besar dari 1, terdapat H Jangan elemen untuk N. setiap. Kan kamu sudah milih. Untuk setiap itu kalau kita bilang untuk setiap itu kalau secara general. Kalau epsilon sama dengan 1 itu kan sudah spesifik. Kalau untuk epsilon sama dengan 1, maka menurut karena X itu barisan Cauchy, maka menurut definisi 351 apa? Kan kalau untuk sembarang epsilon berlaku itu ada H dan bla 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 bla. Nah, berarti kalau epsilonnya sama dengan 1, maka ada apa? H1 ya, Bu? Iya, maka ada H1. H1 elemen H1 untuk N, N lebih besar sama dengan H1. Untuk apa? Untuk setiap? Untuk setiap. Ini H1-nya maksudnya nilai H itu bergantung kepada epsilon senilai 1 gitu ya. Bukan H dikali 1. Berlaku apa? Mutlak Ayo, Xm min Xm kurang dari 1. Oke, udah. Berarti itu ya jangan di skip gitu, jangan langsung. Kalau kamu langsung nulis pilih epsilon sama dengan 1, maka nilai mutlak Sn dikurang Sm kecil dari 1 itu seolah-olah itu berlaku untuk semua N dan M. Padahal kan N dan M yang memenuhi itu adalah N dan M yang lebih besar sama dengan H1. Makanya tadi coba isi teoremanya apa tadi? Pak mundur. Ini kan ultimately constant. Nih, kan isi teoremanya ultimately constant. Atau kalian terjemahkan pada akhirnya konstan. Pada akhirnya konstan itu apa sih? Pada ujungnya konstan. Boleh aja misalnya kan si X itu, misalkan awalnya dia adalah 1/2, 1/4, 1/5, terus kita nggak tahu, terus 1/n, terus untuk dan seterusnya mungkin dia tetap aja 1/n, sisanya gitu ya, yang ujung ini yang konstan, ini yang konstan. Yang di awalnya tidak konstan, tapi yang ujungnya yang konstan. Yaitu yang begini ini yang disebut sebagai ultimately constant. Jadi pada akhirnya itu maksudnya adalah pada ujung-ujungnya gitu ya, pada ujung barisan tersebut. Ekornya nggak konstan ya nggak masalah, gitu. Yang penting ujungnya itu yang konstan. Oke, silakan. Ini udah selesai ya, berarti dilanjut ke kelompok berikutnya. Iya, Bu. Mungkin cukup sekian dari kelompok B2, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih kepada Bu Yanti yang telah mengoreksi. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.